Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyil ulum wal hikam, amma ba'd. Ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu majlis kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas surah Al-Mulk yang artinya adalah kerajaan. Al-Mulk artinya kerajaan. Ini termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu artinya surat yang diturunkan di Mekah ketika Nabi masih berdakwah di Mekah. Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Setelah itu wafat. Al-Mulk artinya kerajaan. Surat Makkiyah adalah surat ke-67. Ya, nomor suratnya nomor 67 dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran. Kemudian terdiri dari 30 ayat ya. Terdiri dari 30 ayat. Nah, sebelum kita membahas tafsirnya, ya kita bahas keutamaan membaca surat Al-Mulk untuk menambah motivasi bagi kita untuk mau membacanya. Apa sih keutamaannya? Yang pertama, penyelamat dari azab kubur. Jadi surat Al-Mulk itu ya, salah satu keutamaannya adalah menjadi pelindung atau penyelamat dari siksa kubur bagi orang yang membacanya secara rutin. Rutin membacanya ya. Istiqomah. Dalilnya dari mana? Dari hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah, sesungguhnya ada satu surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang memberi syafaat kepada pembacanya hingga diampuni dosa-dosanya, yaitu surat Al-Mulk ya. Jadi hadisnya begitu ya. Sesungguhnya ada satu surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang memberi syafaat kepada pembacanya hingga diampuni dosa-dosanya, yaitu surat Al-Mulk. Artinya, jika surah Al-Mulk ini dibaca secara istiqomah, maka surat Al-Mulk akan menjadi pembela bagi pembacanya di alam kubur dan memohonkan ampunan baginya. Karena di akhirat itu, ya mulai dari alam barzakh atau alam kubur, semua amal itu akan ada wujudnya ya. Amal apapun ada wujudnya. Termasuk ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu nanti ada wujudnya ya, menjadi seperti manusia ya. Nah makanya orang yang ketika di dunia banyak amal solihnya, nanti di alam barzakh itu dia akan ditemani oleh amal solihnya. Amal solehnya itu nanti mewujud menjadi sosok yang sangat bagus, yang sangat wangi, menemaninya sampai datangnya hari kiamat di alam kubur. Itu ada hadisnya, panjang ceritanya itu. Nah kalau orang kafir ya, yang menyekutukan Allah, tidak beriman kepada Allah ya, maka dia ditemani oleh amal buruknya ya. Dalam bentuk apa? Ya juga menjadi makhluk yang tampangnya buruk, yang baunya seperti bau bangkai, menemaninya sampai datangnya hari kiamat. Nah termasuk surah Al-Mulk bagi yang istiqomah membacanya,
nanti dia akan mewujud menjadi seseorang yang sangat bagus, baunya sangat wangi, kemudian memberikan pembelaan kepada pembacanya. Ya, syafaat itu bisa bermakna pembelaan, bisa bermakna kesaksian, bisa bermakna rekomendasi atau usulan. Jadi nanti ayat atau surah Al-Mulk yang kita baca itu akan matur kepada Allah. Ya Allah, saya menjadi saksi, orang ini selalu membaca surat Al-Mulk, maka saya mohon kepada panjenengan ringankan siksanya. Nah, begitu, itu namanya syafaat. Ya. Jadi memberikan kesaksian, kemudian memberikan pembelaan. Kan secara umum ada hadis Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Ya. Kenapa? Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran yang kita baca akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada yang membacanya. Nah itu, syafaat itu seperti itu, pembelaan, kesaksian, ya, usulan, dan seterusnya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, surah Al-Mulk disunahkan dibaca sebelum tidur. Bu, ini nomor 3. Rasulullah SAW selalu membaca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Setiap malam sebelum tidur. Ya. Hadisnya dari sahabat Jabir riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW tidak tidur sampai membaca Alif Lam Mim Tanzil, berarti surat As-Sajdah, dan Tabarakalladzi biyadihil mulk, berarti surat Al-Mulk. Dua surat yang dibaca oleh Nabi sebelum tidur. Ya. As-Sajdah dengan Al-Mulk. Ya. Jadi membaca Al-Mulk sebelum tidur menjadi amalan sunnah Nabi yang membawa keberkahan dan penjagaan dari azab kubur. Kemudian yang berikutnya, surah Al-Mulk ini mengingatkan akan kekuasaan dan kebesaran Allah. Surah Al-Mulk mengingatkan akan kekuasaan dan kebesaran Allah. Jadi isi dari surah Al-Mulk itu penuh dengan tadabbur tentang kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah atas penciptaan langit, penciptaan bumi, menciptakan kehidupan dan kematian. Jadi kalau nanti kita mengetahui begitu maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagi orang yang beriman, ya, dalam menghadapi hidup itu tenang. Punya masalah sebesar apapun tenang, karena dia punya Tuhan yang maha besar. Ya. Kalau ada masalah besar, laporkan kepada Tuhan yang maha besar, yang menguasai seluruh alam. Ya. Jadi masih poin ketiga ini, ya, dengan membaca dan merenungkan surah ini akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah, kemudian rasa tunduk dan senantiasa berharap hanya kepada Allah, menyandarkan, ya, segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsi nomor 3. Baik, itu ya keutamaan dari surah Al-Mulk. Nah sekarang kita bahas tafsirnya. Dalam membahas surah Al-Mulk ini, ya, nanti antara ayat satu dengan ayat berikutnya, gitu ya, ada istilahnya itu satu makro, satu tema. Ya.
Nah, ini untuk yang pertama, satu tema ayat 1 sampai ayat 5. Nah, jadi kita bahas ayat 1 sampai ayat 5. Kita coba renungkan dulu artinya, terjemahnya, baru kita bahas tafsirnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya tabaraka maha suci, alladzi biyadihi, yang di tangannya al-mulku, segala kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kekuasaan, segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat berikutnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah adalah Tuhan yang menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya liyabluwakum, supaya Allah menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian, aksaru amala, yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah. Farji'il basara hal tara min futur. Ya. Maka lihatlah sekali lagi, apakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Thummarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Kemudian lihat sekali lagi, ya, berulang-ulang, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan ia dalam keadaan letih. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan sungguh kami telah hiasi langit dunia dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Nah, sekarang kita bahas tafsirnya. Ayat 1, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini maknanya, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka surat ini dengan menyatakan bahwa seluruh kekuasaan, seluruh kerajaan, dan kendali atas alam semesta itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat ayat 1 ini, ya, Allah ingin menjelaskan bahwa seluruh kekuasaan yang ada, ya, seluruh kerajaan yang ada, dan kendali atas alam semesta biyadihi, ya, itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tabaraka ini maknanya berarti maha agung, maha sempurna, penuh berkah, ya. Jadi Allah lah yang mengatur hidup, Allah yang memberi rizki, Allah yang menentukan kematian kehidupan, Allah yang menentukan sunnatullah atau hukum alam dan segalanya. Allah yang pegang kendali. Makanya dulu pernah saya sampaikan, kita ini punya banyak kendala, ya, punya banyak kendala, punya banyak kekurangan, punya banyak masalah. Kita punya banyak kendala, tapi ingat Allah yang pegang kendali, yang mengendalikan alam semesta beserta seluruh makhluknya yang ada di dalamnya. Yang mengendalikan adalah Allah. Kita punya banyak kendala, tapi Allah yang pegang kendali. Oleh karena itu, libatkan Allah dalam segala urusan kita, ya, libatkan Allah, karena yang mengendalikan semuanya adalah Allah, ya.
Kemudian kalimat berikutnya yang sering saya katakan apa? Kalau Allah sudah ikut andil, maka tidak ada yang mustahil. Ya, kalau Allah sudah ikut andil, maka tidak ada yang mustahil. Ya. Nah, kita itu kan seringkali membelenggu hati dan pikiran kita dengan keterbatasan logika. Ya. Logika kita, ya, kemampuan berpikir kita itu terbatas. Ya. Dibatasi oleh ya, nilai-nilai yang sudah dipahami. Contohnya keterbatasan logika kita ya, 1 tambah 1 2, kan begitu ya. Contoh dalam kehidupan kita, kalau pengen kaya rajinlah bekerja, kan begitu ya. Kalau pengen pinter rajinlah belajar ya. Kalau kita tidak punya uang maka tidak bisa naik haji, ya itu kan logika ya. Pengen naik haji harus punya uang, tidak punya uang tidak bisa naik haji, kan begitu ya. Itu keterbatasan logika kita begitu. Nah, kita jangan terlalu sering membatasi logika hati dan pikiran kita dengan keterbatasan logika kita ya. Karena Allah itu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu ya. Logika manusia kalau pengen pergi haji harus punya uang, tapi bagi Allah tidak selalu begitu ya. Kan banyak, sudah terlalu banyak contoh dan ceritanya, kan begitu ya. Orang yang dari sisi ekonomi biasa saja ya, tapi dia bisa pergi haji ya. Siapa yang menentukan itu? Allah ya. Makanya kalau kita ada keinginan, jangan berkecil hati ya. Kita seringkali, ini kayaknya nggak mungkin ini, ini kayaknya nggak bisa ini. Nah, seringkali kita begitu. Coba libatkan Allah ya. Maka yang menurut logika tidak mungkin, bagi Allah sangat mudah untuk mewujudkannya. Nah, ayat yang pertama itu harus kita pahami seperti itu ya. Biyadihil mulk, di tangan Allah segala kekuasaan, di tangan Allah segala kerajaan, di tangan Allah segala kehendak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini harus sangat betul-betul kita yakini. Wa huwa ala kulli syai'in. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu, tidak ada pengecualian di situ. Ya, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, itu harus terus kita yakinkan dalam hati dan pikiran kita ya, supaya kita hidup itu selalu optimis ya. Nah, kita seringkali kan, aduh penghasilan saya cuma segini, masa bisa begitu, mana bisa saya begini dan seterusnya. Itu seringkali kita membelenggu hati dan pikiran kita dengan keterbatasan logika kita. Makanya kita perlu juga mencari atau membaca, mendengarkan pengalaman-pengalaman spiritual ya, ya. Pengalaman spiritual orang ya. Artinya apa? Dia mendapatkan ini, apa yang dia kerjakan itu kalau kita melakukan hal yang sama, tidak menutup kemungkinan kita pun mendapatkan hal yang sama. Saya rajin sholat tahajud ya. Saya rajin sholat duha, saya rajin silaturahmi, saya rajin bersedekah. Itu kan banyak orang bercerita, beda-beda pengalamannya ya. Banyak orang mendapatkan sesuatu dalam hidupnya dengan pengalaman spiritual yang berbeda-beda ya. Ada yang mendapatkan rezeki karena rajin sholat duha, ada yang mendapatkan rezeki karena rajin mengurusi orang tua, ada yang mendapatkan rezeki karena menyantuni anak yatim dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian pada saat kita mendengar pengalaman-pengalaman spiritual orang seperti itu ya, dan pada saat kita berusaha mengamalkannya, jangan diniati untuk coba-coba. Jadi kan bisa sukses itu gimana caranya? Ya rajin sholat duha, saya rajin sholat tahajud, wes tak coba wes, barangkali aku yang bisa ngomong. Nah gitu ya, ibadah kok coba-coba. Jangan ya. Bismillah ya, saya akan melakukan yang jenengan lakukan, mudah-mudahan Allah memberikan apa yang saya harapkan. Begitu ya.
Jadi jangan ngetes Gusti Allah, nah, coba surat dukanya, coba Allah ngasih apa enggak, gitu ya. Jangan gitu ya. Jadi lakukan saja ibadah itu, ya. Kemudian kita memohon dan berharap kepada Allah atas apa yang menjadi keinginan kita. Ya, jangan diniati untuk coba-coba. Ya. Baik, kembali ke ayat 1 ini. Ya. Jadi ayat ini merupakan pernyataan dari Allah bahwa seluruh kekuasaan, seluruh kerajaan, seluruh kendali alam semesta itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Termasuk contoh melibatkan Allah itu ya, hal-hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Contoh begini, kita mau menemui seseorang, ya, mau menemui seseorang. Biasanya kita kalau tidak WA, tidak bisa telepon dan tidak bisa dihubungi, langsung aja, ya. Atau kita pede langsung WA, langsung menelepon, ya, tanpa menghubungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba hubungi Allah dulu sebelum WA, ya, sebelum telepon orang yang mau kita datangi, gitu ya. Ya Allah, saya mau menemui si A. Ya. Tolong ya Allah gerakkan hatinya untuk mau menemui saya. Ya. Nah itu nanti dampaknya gitu, dampaknya ketika kita kontak WA atau telepon, ya, dia mau atau tidak mau menemui kita, dia bisa atau tidak bisa kita temui, gitu ya. Kita tidak akan sakit hati, tidak akan kecewa, karena kita sudah menghubungi Allah yang mengendalikannya. Dan dia dalam kekuasaan Allah, ya. Hati orang itu dalam kendali Allah. Allah yang menentukan dia mau berbuat apa. Jadi pada saat kita, ya Allah, saya mau minta tolong orang itu menjahitkan baju saya, ya, tolong gerakan hatinya agar dia mau membantu saya. Nah pada saat orangnya mau membantu, ya, tidak ada kesombongan dalam hati kita, ya, karena itu memang kehendak Allah. Kadang-kadang kita kan kalau orangnya gelem, ya, mau membantu kita, langsung muncul kesombongan. Ya mesti gelem, aku sih ngongkon kok. Aku sih ngongkon kok, masuk gak gelem, ya. Ketika orangnya tidak mau, ya, kita emosi kalau tidak menghubungi Allah terlebih dahulu. Ya Allah, mungkin kok aku sih ngongkon kok gak gelem, tidak aku gak iso bayari apa piye. Gitu, emosi. Tapi kalau kita menghubungi Allah terlebih dahulu, ya, maka ketika dia tidak mau, ya biasa saja. Itu takdir dan kehendak Allah. Bisa jadi kalau orang itu mau, ya, ada sesuatu yang tidak baik yang akan kita dapatkan. Kemudian Allah menghalangi hal itu supaya kita tidak mendapatkan keburukan. Jadi begitu, ya. Libatkan Allah. Kemudian, ya, nah ini pelajaran dari ayat ini, ya. Pelajaran dari ayat 1 ini. Di sini disebutkan semua kekuasaan di bumi hanyalah titipan. Tidak ada yang benar-benar berkuasa selain Allah. Maksudnya ketika di dunia ada orang kelihatan berkuasa, nah itu sebenarnya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena yang benar-benar berkuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sehingga ayat ini mengingatkan kita agar tidak sombong, ya. Tidak sombong dengan kekuasaan, tidak sombong dengan jabatan, tidak sombong dengan kekayaan, tidak sombong dengan ilmu pengetahuan, karena semuanya adalah titipan. Tidak ada yang betul-betul menguasainya. Itu titipan dari Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa mencabutnya kapan saja, ya. Kan mungkin kita pernah mendengar ada orang yang terkenal, pintar sekali gitu ya. Tiba-tiba Allah cabut kesadarannya, hilang akalnya, jadi orang stres, kan begitu. Tidak patut mungkin itu terjadi. Saya punya teman di Pare, kepala sekolah salah satu SD yang ada di Pare, SD Islam, alumni Gontor, ya, pintar, ganteng, teman saya. Kemudian, Masya Allah, yaitu Allah punya kuasa. Ya dia diuji. Jadi kalau
ada sesuatu yang buruk terjadi pada orang lain, kita harus husnudzon. Itu ujian, ya, diuji oleh Allah. Ya. Dia sakit dan hilang ingatan, masih muda, usia di bawah saya, anaknya masih kecil-kecil, hilang ingatan, nggak bisa mengenali siapa-siapa. Ya. Ternyata kanker otak. Ya. Dan Allah lebih sayang kepadanya daripada keluarganya. Allah panggil, meninggal. Ya. Artinya apapun yang ada di dunia ini, ya, kelebihan-kelebihan, kehebatan-kehebatan, itu titipan Allah. Bisa jadi itu juga untuk pelajaran bagi kita yang mengetahui informasinya. Semua ada titipan Allah. Anak itu pintar bahasa Arab, pintar bahasa Inggris, kepala sekolah. Ya, SD Islam yang ada di Palen, yang masih muda. Ya. Allah cabut kesadarannya, hilang akal, disambangi ketika sakit di rumah sakit, nggak bisa mengenali ini siapa. Masya Allah. Ya. Ya itu ya. Ayat ini mengingatkan kita, biyadihil mulk, dalam kendali Allah segala sesuatu itu. Ya, semua dalam kendali Allah. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan pelajarannya gitu ya, semua kekuasaan di bumi hanyalah titipan. Ya. Tidak ada yang benar-benar berkuasa selain Allah. Sehingga ini mengingatkan kita agar tidak sombong. Tidak sombong dengan kekuasaan, tidak sombong dengan jabatan, tidak sombong dengan kekayaan. Mungkin saya pernah bercerita, saya menceritakannya tidak dalam rangka mendefinisikan atau membuat kesimpulan orang yang mengalami ini orang yang sombong, orang yang tidak taat pada Allah, bukan. Kita husnudzon, dia orang baik, dia diuji oleh Allah. Yang ingin saya ceritakan adalah sangat mudah bagi Allah kalau mau mengambil sesuatu yang ada pada hambanya. Saya pernah bercerita kalau tidak salah, di Lamongan ada orang kaya raya, punya 2 ruko, gitu ya. Hari itu dia pergi sholat Jumat, gitu ya. Rukonya dua-duanya terbakar, habis tak tersisa. Bahkan yang mengerikan, yang naudzubillah, kita juga nggak akan kuat kalau diuji seperti beliau, gitu ya. Istrinya, anak perempuannya, dan ibu kandungnya terpanggang hidup-hidup di sana. Ya. Jadi istrinya dan anaknya bisa saja menyelamatkan diri, lari dari kebakaran itu, tapi menyelamatkan neneknya itu, ibu dari ayahnya itu. Ya, ibunya sudah terkapar di tempat tidur, sudah sepuh, di lantai 2. Nah, berusaha menyelamatkan karena di lantai bawah untuk toko. Gitu. 2 toko, 2 ruko, habis sesaat. Gitu. Artinya apa? Yaitu biyadihil mulk. Ya, di tangan Allah segala sesuatu itu. Ya. Jadi ayat ini meyakinkan kepada kita semua adalah titipan. Kita tidak perlu ada yang sombong dengan apapun yang ada pada diri kita. Karena kalau Allah sudah berkehendak, sangat mudah kalau Allah mengambilnya kembali. Ya. Ya. Nah ini contoh kekinian di sini dicontohkannya seorang pemimpin, gitu ya. Seorang pemimpin negara tidak boleh merasa absolut dalam kekuasaan. Absolut dalam kekuasaan itu artinya dia berkuasa secara mutlak tanpa batas, ya, sehingga dia bebas melakukan apapun. Ya. Kenapa? Ya. Karena semuanya adalah titipan dan itu semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bisa dicabut kekuasaannya. Kemudian yang kedua, ayat nomor 2. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah adalah Tuhan yang menjadikan kematian dan kehidupan. Ada yang mati, ada yang hidup. Tujuannya apa? Supaya liyabluwakum, dia menguji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalan. Nah, Ibu yang dirahmati Allah, ayat nomor 2 ini juga masih menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan ada yang enak, ada yang tidak enak, ada yang hidup, ada yang mati, ada bahagia, ada yang sengsara, ada yang sukses, ada yang gagal. Kenapa Allah menciptakan 2 hal yang selalu berbeda?
ya, dalam hidup ini. Ya. Ternyata kata Allah, liyabluwakum. Semua itu tujuannya adalah untuk menguji kalian. Ya. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Jadi semua yang ada di atas muka bumi ini pada hakikatnya itu adalah ujian dari Allah. Allah menciptakan al-mauta, kematian. Kematian ini simbol sesuatu yang tidak enak. Ada yang dikasih sakit, ada yang dikasih kekurangan harta, ada yang dikasih dan seterusnya yang tidak enak gitu ya. Kemudian wal hayat, kehidupan. Kehidupan ini simbol sesuatu yang enak. Ya. Jadi enak dan tidak enak dalam persepsi kita, dalam pikiran kita, itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Ayyukum, Allah ingin tahu siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Dikasih al-hayat, kehidupan. Yang dimaksud adalah kenikmatan. Badan sehat, uang banyak, ya, keluarga baik-baik saja, suami baik, istri baik, anak-anak baik, segala kebutuhan bisa terpenuhi, segala keinginan bisa terwujudkan, gitu ya. Pokoknya enak semua. Itu adalah ujian juga. Dengan semua nikmat itu, ayyukum ahsanu amala, amalnya baik apa tidak? Kalau dengan semua kenikmatan itu amalnya baik, dengan Allah ibadahnya rajin, dengan manusia juga dia tidak pelit, tidak sombong, dan menjaga hubungan baik dengan semua orang, berarti dia sukses dengan ujian nikmat itu. Tapi kalau dengan segala macam kenikmatan itu amalnya buruk, ya, dengan Allah buruk hubungannya, rasa-rasa ibadah, senengnya maksiat seumpama gitu ya. Dengan orang tua, dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman, dia juga pelit dan sombong. Yang penting dia senang sendiri. Kalau seperti itu yang terjadi, berarti dia gagal dengan ujian kenikmatan itu. Begitu pula sebaliknya, yang diuji dalam bentuk sesuatu yang tidak enak, badan sakit, utang banyak, seumpama gitu ya, dan lain sebagainya, ya, dilihat oleh Allah, ayyukum ahsanu amala, baik apa tidak amalnya dengan ujian itu. Dengan ujian kekurangan, dia tetap rajin beribadah kepada Allah tanpa mengeluh. Ya. Kadang-kadang itu kan ada yang mengeluh, ya Allah, saya sudah rajin baca Quran, saya sudah rajin sholat duha, saya sudah rajin tahajud, tapi kok rezeki saya kok masih begini saja ya Allah. Tidak begitu. Tapi dia tetap rajin apapun rezeki yang Allah berikan kepadanya, ya. Dan dia pun tidak melakukan pelanggaran syariat, diuji dengan kekurangan dan keterbatasan. Pelanggaran syariat artinya dia cari jalan pintas, ya, untuk cepat kaya seumpama, ya. Jadi kata Allah, Allah memang yang menciptakan. Ada yang enak, ada yang tidak enak. Ada yang sukses, ada yang gagal, ada yang bahagia, ada yang sengsara. Allah semua yang menciptakan. Tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk menguji, ya. Kita diuji oleh Allah. Ayyukum ahsanu amala. Jadi yang dilihat oleh Allah itu amalnya yang paling baik, bukan yang paling banyak. Nah, ini juga penting. Yang dilihat oleh Allah yang amalnya paling baik, bukan yang paling banyak. Amal yang paling baik itu apa? Kata para ulama, ya, amal yang paling baik itu, ya, amal yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas dalam niatnya, benar dalam caranya. Itu namanya amal yang paling baik. Amalnya banyak, ya, niatnya bukan karena Allah, itu tidak baik, ya. Niatnya karena Allah, tapi caranya tidak benar, itu juga tidak baik, ya. Jadi amal yang paling baik kriterianya dua tadi. Niatnya ikhlas karena Allah, yang kedua caranya benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Itu namanya ahsanu amal. Jadi ibu yang dirahmati Allah, ya,
dalam hidup ini fokus kita adalah memperbaiki amal, ya. Bukan hanya memperbanyak amal, tapi yang paling penting memperbaiki amal. Sedikit tapi memenuhi kriteria itu lebih baik daripada banyak tapi tidak memenuhi kriteria, maksudnya kriteria amal yang baik, ya. Jadi yang dilihat oleh Allah itu bukan yang paling banyak amalnya, tapi yang paling baik, ya. Baiknya amal itu ketika memenuhi dua syarat tadi, ya, ya. Niatnya ikhlas karena Allah, yang kedua caranya benar sesuai tuntunan Rasulullah. Nah, pelajaran yang bisa dipetik dari ayat 2 ini, di sini disebutkan tujuan hidup bukan sekedar hidup, tetapi tujuan hidup adalah untuk menjalani ujian untuk mendapatkan ridho dari Allah. Jadi hidup ini untuk menghadapi ujian. Dan ujian manusia itu mulai dari dilahirkan sampai meninggal, ya. Coba ya kita lihat, ya, bayi baru lahir gitu, ya, ya diuji, ya. Dia belajar berbicara, kemudian setelah itu bekerja keras terus, belajar jalan, ya. Sudah belajar jalan tuh harus belajar di sekolah. Sudah selesai belajar di sekolah, dia harus bekerja. Sudah bekerja, dia dikasih ujian lagi berumah tangga, dan seterusnya. Sampai kapan? Ya sampai mati, ya. Jadi hidup ini adalah untuk menjalani ujian dari Allah, untuk mendapatkan ridho darinya. Jadi semuanya adalah ujian. Dan ukuran keberhasilan kita dalam menjalani ujian dalam hidup itu, ya, bukan banyaknya materi, bukan panjangnya umur, melainkan kualitas amal, ya. Jadi ukuran keberhasilan, ya, bukan banyaknya materi, bukan panjangnya umur, tapi adalah kualitas amal, ya. Usianya pendek tapi amalnya berkualitas, ya, itu lebih baik daripada yang usianya panjang, ya, banyak amalnya tapi amalnya tidak berkualitas, ya. Jadi fokus kita adalah bagaimana amal-amal yang kita lakukan itu berkualitas, menjadi ahsanu amalan, menjadi amal yang terbaik. Nah, seperti contoh di sini, contoh kekinian. Dalam dunia kerja modern, ya, seseorang bisa saja memiliki karir tinggi, tetapi jika jalannya penuh kecurangan, itu berarti dia gagal dalam ujian kehidupan. Sebaliknya, seorang pedagang kecil yang jujur dan ikhlas mencari nafkah adalah orang yang lulus dalam ujian, ya, karir tinggi, ya, moncer karirnya, tapi dilakukan dengan cara yang tidak benar, ya, itu bukan orang yang sukses dalam pandangan Allah, tapi justru orang yang gagal, ya. Kenapa? Dia gagal menghadapi ujian dari Allah, ya. Dia akan diuji. Ayo, kamu bisa naik pangkat, tapi kamu harus nyogok. Nah, sebenarnya kamu harus melakukan ini, ya, itu diuji oleh Allah, ya. Kalau dia tetap bertahan, ya, dalam posisinya, ya, tanpa tergoda untuk naik pangkat dengan melakukan sesuatu yang tidak benar, berarti dia lulus ujian. Saya ada beberapa murid ngaji, yang murid pengajian, bapak gitu, ya, itu tidak mau naik pangkat, ya. Saya jadi guru aja, saya nggak mau jadi struktur apa segala macam gitu, ya. Ternyata, ya, saya tanya, Mas, sampai kok dinaikkan posisinya jadi kabid, ya, kepala bidang, ya, atau segala macam, kenapa nggak mau? Aduh, saya nggak mau, Ustaz, ya. Nggak kuat, Ustaz, nggak kuat gitu, gitu, ya. Saya pernah bertanya sama pensiunan, ada orang pensiunan, kepala dinas tadi, ya, orang proses Klaten. Alhamdulillah, Ustaz, saya sudah terbebas dari segala macam, gitu, ya. Merasa bahagia gitu, pensiun gitu, ya. Alhamdulillah, gitu, ya. Loh, kenapa, Pak? Dulu terus ketika saya menjadi pejabat, Ustaz, ya Allah,
Wih, saya itu Masya Allah stres Ustaz. Loh, bukannya punya jabatan itu banyak uangnya, ya bisa banyak uang, tapi yang nggak tenang hidupnya. Ternyata itu, ya, dia bercerita ketika dia jadi bendahara kebetulan di salah satu dinas. Tugas dia itu adalah ya mengatur pengeluaran keuangan di dinas itu dan membuat laporan. Itu yang bikin stres katanya begitu. Betul nggak ya? Tertulis dana turun 100 juta. Begitu ya. Yang terpakai 50 juta. Tapi harus bikin laporan tetap tertulis 100 juta. Apa nggak bikin stres katanya begitu? Begitu Bu ya? Emang begitu ya? Oh ya Allah. Makanya banyak teman-teman saya itu nggak mau naik pangkat, naik jabatan. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi pangkat, semakin banyak dosanya. Stres itu. Ya. Dan dia bercerita, justru orang nomor 1 itu terang-terangan. Ini dinasmu tak kasih sekian miliar, tapi kembali ke saya 50%. Tapi harus kamu melaporkan tetap utuh 100%. Wih, ngeri. Begitu Bu ya? Oh ya Allah. Untung saya nggak jadi pegawai. Ya. Tapi mau bagaimana lagi ya? Tetap harus ada yang jadi pegawai. Terutama yang paling penting adalah harus ada orang yang menjadi orang nomor 1. Ya. Orang nomor 1 harus orang yang terbaik. Ya, supaya yang dibawanya tidak menjadi kambing hitam. Begitu ya. Atas kejahatan yang dilakukan. Ngeri. Ya. Jadi kembali lagi ya. Kembali lagi ayat ini, ayat nomor 2 ini ya, menjelaskan kepada kita memang Allah yang menciptakan, ada yang enak, ada yang tidak enak, ada yang bahagia, ada yang sengsara, ada yang sukses, ada yang gagal. Semuanya itu adalah ujian. Ya, Allah ingin melihat, Allah ingin tahu siapa yang paling baik amalnya dengan ujian-ujian tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga. Ya. Alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Ya. Allah yang telah menciptakan 7 langit. Ya. Berlapis-lapis. Ya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Ya. Dan tidak ada ya, kekurangan dari ciptaan Allah itu. Tidak ada cacat, tidak ada kekurangan. Nah, makna dari ayat ini ya, makna dari ayat ini Allah menciptakan 7 langit secara sempurna tanpa cacat. Sehingga semua berjalan secara seimbang, tidak ada yang kontradiktif. Nah, ini mengajak kita manusia, ayat ini, untuk merenung dan meneliti ciptaannya sebagai bukti keagungannya. Allah menciptakan langit 7 ya. Tidak ada cacat, tidak ada kekurangan. Bahkan Allah melihat fajil basar hal taram min futur. Suruh dilihat lagi, diulangi, amati ya. Jadi lewat ayat ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, agar kita memperhatikan ciptaannya ya. Untuk apa? Untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi alam semesta ini merupakan tanda kekuasaan Allah ya. Pelajaran pentingnya pertama, alam semesta adalah tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, ilmu pengetahuan tidak akan menemukan cacat dalam sistem ciptaannya. Bahkan justru banyak orang-orang barat yang melakukan penelitian terhadap fenomena alam ya, justru mendapatkan hidayah.
ya, menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mungkin jenengan pernah membaca ya, ada seorang profesor ya, ahli bedah. Dia membedah mayat Fir'aun, jasad Fir'aun yang dijadikan mumi itu dibedah ya. Nah setelah dibedah ternyata dia menemukan fakta dalam tubuh Fir'aun gitu ya, mengandung kadar garam yang cukup tinggi ya. Nah ini membuktikan bahwa ya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran ya, Fir'aun itu matinya memang di laut ya. Sehingga dalam tubuhnya ya, kadar garamnya cukup tinggi ya. Air laut ya, kan kelelep di laut ya, memasukkan air laut gitu ya. Ya, kadar garam cukup tinggi. Kemudian kenapa dia masih ada? Disebutkan dalam Al-Quran, jasad Fir'aun memang diperintahkan oleh Allah ke laut. Allah beritahu laut, lemparkan, terlempar sampai ke daratan gitu ya. Makanya jasadnya masih ada. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Nah, ayatnya begitu, tapi saya lupa surat apa, ayat berapa. Tapi saya ingat kalimatnya. Fal yauma, maka pada hari itu, nunajjika bibadanika, kami selamatkan jasadmu, litakuna, supaya kamu liman khalfaka ayat, menjadi tanda bagi orang setelahmu. Ya, supaya orang tahu ya, kebenaran kisah Fir'aun yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ya, dengan ditemukannya jasad Fir'aun ya, itu memang sengaja. Jadi dalam kisahnya itu ketika Nabi Musa dan Bani Israel ya, dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya ya. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, kemudian Allah memerintahkan idrib bi'asokal bahr, pukulkan tongkatmu ke laut. Fanfalako, lautan terbelah. Musa dan Bani Israel yang beriman berhasil menyelamatkan diri. Setelah selamat ya, Nabi Musa diperintahkan lagi, pukulkan tongkatmu ke laut. Laut kembali menyatu sehingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Nah, Bani Israel yang selamat, yang bersama dengan Nabi Musa, masih belum tenang, masih ketakutan. Musa, tolong engkau berdoa kepada Allah agar jasad Fir'aun dilemparkan ke pantai, untuk keyakinan kalau Fir'aun betul-betul sudah mati. Mereka masih belum yakin kalau Fir'aun mati. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, kemudian Allah memerintahkan laut untuk melemparkan jasadnya Fir'aun ke daratan. Disebutkan dalam ayat itu. Surat Yunus ayat 92. Nah, surat Yunus ayat 92. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Ya. Jadi lewat ayat ini Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan ya, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta. Makanya kita kan disunahkan, dianjurkan gitu ya, sekali waktu itu healing. Jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan sekali-sekali itu ya. Ya, ngajinya bisa sekali waktu di pantai kan begitu ya. Gitu. Saya baru melakukannya beberapa hari yang lalu ya. Saya punya anggota majelis taklim ya, kelompok kecil gitu ya, beserta dengan keluarganya, suami, istri, anak-anak. Kita pantai yang gak usah jauh-jauh, ada pantai yang nyaman untuk anak-anak ya, ramah anak-anak, tidak terlalu rame ya, pantai Sidem. Nah, pernah dengar ya Sidem ya? Tulungagung apa Galek gitu ya? Ya, satu jurusan dengan Popo gitu ya. Kalau Popo itu sudah terlalu rame karena kotor, itu Sidem itu sepi gitu ya. Pantainya ramah anak-anak, berpasir ya, tidak ada bebatuan gitu ya. Ya, kemudian makanannya juga murah-murah. Ya. Itu kita berapa orang ya? 20 orang dewasa, 14 anak-anak ya. Itu makan ikan bakar nggak sampai 1 juta itu, orang segitu banyak ya. Kemudian sebelum makan-makan kita ngumpul dulu ngaji dulu. Nah, itu seperti ngaji gitu ya. Setelah itu anak-anak dibiarkan main ya. Kita ngobrol-ngobrol
siang makan, Masya Allah. Nah itu ya, tujuannya apa? Dan tiketnya murah, cuma 10.000 masuk ke sana ya. Nah, ya. Parkir mobil 5.000, murah meriah. Anak-anak bahkan tidak ditiketi, yang ditiketi cuma orang dewasa. Nah, begitu. Jaraknya juga dekat. Saya bensin bolak-balik gak habis 200.000 itu. Ya, murah meriah. Ya sekali waktu. Kan tujuannya apa? Ini perintah dari Allah. Kita disuruh melihat. Disuruh melihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya gitu ya. Supaya menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Iya. Tadabbur ayat sambil tadabbur alam, kan begitu ya, membahas ayat-ayat Allah di alam terbuka. Ayat 15. Oh, Al-Mulk, ya. Ya. Nggih, wonten Al-Mulk ayat 15 ya. Nggih. Ya. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita ya. Seperti beberapa waktu yang lalu ya, ada majelis taklim mana itu ya, di apa namanya itu yang Nganjuk itu tempat kemah itu? Jolotundo. Wah, gitu ya. Banyak tempat itu untuk tadabbur alam dan tadabbur ayat gitu ya. Nanti yang lebih jauh kita tadabbur ayatnya di Mekah dan Madinah. Seperti bulan Muharram kemarin itu saya dengan Ustaz Hatta menemani jamaah berapa? 34 orang gitu ya. Tadabbur ayat, kemudian membahas sirah langsung di bumi di tempat diturunkannya Al-Quran. Nah ya, di emperan Masjid Nabawi kita ngaji tafsir, kemudian di Padang Arafah gitu ya, Ustaz Hatta cerita tentang sirah ya. Muharram tahun depan insya Allah kita berangkat lagi ya, dan kabarnya pendaftaran masih dibuka. Monggo ibu-ibu yang mau daftar bisa melalui saya, nanti saya teruskan di ya, sini. bulan Muharram tahun depan ya. Ya. Masih ada waktu beberapa bulan untuk persiapan. Baik, ya. Ya sebelum ke sana yang dekat-dekat dulu lah ya. Ya, pemanasan dulu. Yang dekat-dekat dulu ya. Ya. Jadi boleh ya, ada perintahnya. Kita jalan-jalan itu boleh ya. Ya. Dan insya Allah tidak terlalu banyak ya, apa namanya, biaya yang dibutuhkan. Paling satu orang 100 ribuan aja udah cukup kayaknya. Ya. Baik, itu ayat berapa tadi Bu? 3 ya. Tentang kesempurnaan. Jadi ayat 3 ini tentang kesempurnaan ciptaan Allah ya. Jadi Allah menciptakan langit 7 lapis tanpa ada cacat ya. Ini merupakan tanda kekuasaan Allah. Kemudian ilmu pengetahuan tidak akan ya, menemukan cacat dalam sistem ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin diteliti, semakin menemukan kebesaran Allah dan akhirnya akan menambah keimanan ya. Makanya kan di dalam surah Al-Anfal itu disebutkan ciri orang yang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, itu yang pertama ya. Disebut nama Allah bergetar hatinya. Kemudian keduanya wa idza tuliyat alaihim, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah zadatkum imana, bertambah keimanannya. Yang namanya ayat itu artinya adalah tanda. Ayat-ayat Allah artinya tanda adanya Allah, tanda kekuasaan Allah. Nah ayat Allah itu kan terbagi dua. Ada ayat Qur'aniyah, tanda adanya Allah yang bisa dibaca, yaitu Al-Quran. Dan ada yang namanya ayat Kauniyah, tanda adanya Allah lewat alam semesta. Bagi orang yang beriman, ketika melihat tanda kebesaran Allah lewat alam semesta, zadatkum imana, akan bertambah imannya. Ya, melihat laut, Masya Allah, begitu indahnya, begitu luar biasanya. Berarti balik lagi ya.
Berarti begitu indahnya yang menciptakannya, kan begitu ya. Masya Allah ya. Jadi untuk menambah keimanan kita ya kepada Allah, ke laut ya sekali-sekali gitu ya. Nah, di sini disebutkan contoh kekinian. Ilmuwan yang meneliti struktur galaksi, orbit planet, dan hukum gravitasi justru semakin kagum pada keteraturan alam semesta. Ya, semakin diteliti, semakin mengagumkan. Ya. Misalnya presisi orbit bumi yang sangat stabil, ya, memungkinkan kehidupan berlangsung. Ini bukan kebetulan, melainkan ini memang desain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ayat 4. Ya. Ayat 4. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan dihiasi dengan apa? Dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala. Ayat ini ya berisi tentang tantangan ilmiah. Ya. Oh, ayat berapa itu? Oh, 5 itu ya? Si. Oh, ingatan laut itu ya. Iya. Ayat yang keempat dulu kelewat ya. Sumarji'il basara karrotaini yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa khasi'. Itu ayat 4 ya. Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu dalam keadaan letih. Ya, ini ayat berisi tentang tantangan ilmiah. Artinya apa? Allah menantang manusia untuk terus mengamati langit. Ya. Meskipun diteliti berkali-kali, hasilnya tetap menunjukkan keteraturan dan kesempurnaan. Sampai yang menelitinya lelah sendiri. Wa huwa hasir. Ya. Nah, ayat ini pelajaran yang bisa kita petik, ayat 4 ini. Artinya Islam mendorong observasi dan penelitian ilmiah. Ya. Jadi Al-Quran itu sumber inspirasi dari ilmu pengetahuan. Islam mendorong observasi dan penelitian ilmiah. Ya. Kemudian ilmu pengetahuan tidak akan pernah menemukan cacat dalam ciptaan Allah. Nah, ini disebutkan, ada contohnya. Contoh kekinian, perkembangan teleskop canggih seperti James Webb Space Telescope membuka lebih banyak rahasia jagat raya. Tetapi bukannya menemukan kekacauan, para ilmuwan justru menemukan keteraturan luar biasa yang menunjukkan kebesaran Sang Pencipta. Jadi sudah ditemukan teleskop untuk melihat benda-benda di langit gitu ya, yang lebih canggih ya. Ternyata semakin canggih alat itu diciptakan, semakin menemukan fenomena alam yang teratur, yang seimbang, tidak ada kekacauan, menunjukkan kebesaran Sang Pencipta. Ya. Makanya sebetulnya dulu di era keemasan Islam ya, ilmuwan-ilmuwan itu kebanyakan orang Islam ya. Cuma sama orang Barat ya, nama-namanya dipleset-plesetkan menjadi nama Barat gitu ya. Fakta-faktanya juga coba dikaburkan seolah-olah orang Barat yang menemukan, padahal Islam ya. Ibnu Sina itu pakar kedokteran ya. Ya. Namanya kan jadi sama Barat Avicenna, apalagi Ibnu Sina ya. Ibnu Rushd ya, Averroes gitu ya. Jadi nama-namanya dirubah menjadi nama-nama Barat, padahal itu orang Islam ya. Ya, Al-Jabbar itu juga orang Islam dan lain sebagainya. Jadi ilmuwan-ilmuwan di masa lalu ya, itu pelopor-pelopornya adalah orang-orang Islam pada awalnya. Kemudian ayat 5 ya, terakhir hari ini ya, ayat 5.
Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Ayat ini bercerita tentang fungsi bintang dan penegasan tentang azab. Ayat 5 ini bercerita tentang fungsi bintang-bintang dan penegasan tentang azab. Jadi makna ayat ini, Allah menjelaskan bahwa Allah menghiasi langit dengan bintang-bintang yang memiliki fungsi 3. Bintang-bintang yang menghiasi langit itu fungsinya ada 3 ya. Yang pertama sebagai perhiasan langit ya, langit kan jadi indah gitu ya, ada kelip-kelip bintang gitu ya. Seperti hidup tanpa utang, bagikan langit tanpa bintang. Kurang menantang ya. Kalau nggak punya cicilan merasa kurang menantang ya. Nggak semangat kerjanya gitu ya. Ya. Jadi bintang-bintang itu sebagai perhiasan langit yang pertama. Yang kedua sebagai alat pelempar setan ya. Yakni bintang yang dijadikan meteor untuk mengusir jin yang mencuri berita langit. Maksudnya apa? Jadi ibu yang dirahmati Allah ya, fenomena perdukunan ya, yang bisa nebak-nebak itu ya, itu dunia paranormal, itu bisikan dari jin ya. Nah jinnya itu mencuri berita langit. Artinya apa? Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan takdir ya. Untuk semua yang terjadi di atas muka bumi, takdirnya sudah ada. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat ya, memerintahkan para malaikat melaksanakan takdir itu. Malaikat, kamu tugasnya hari ini bagi rezeki kepada ini, kamu turunkan azab ke sini, kamu berikan sakit orang ini. Malaikat mendapatkan perintah dari Allah. Nah jin ini mencuri dengar apa yang akan terjadi hari ini. Oh, orang ini akan sakit. Oh, orang ini nanti akan sembuh. Orang ini akan mendapat rezeki. Orang ini akan begini. Dicuri dengar oleh jin. Kemudian jin membisikkan kepada para dukun. Nah makanya dukun-dukun itu ketika ada orang datang, diam dulu. Nah itu menunggu bisikan. Menunggu bisikan. Nah setelah itu, oh ini, nah begitu ya, langsung ini gitu ya. Satu ketika jin itu menyampaikan berita yang benar. Satu ketika awal-awalnya gitu ya, menyampaikan berita yang benar ya, sehingga ya apa namanya, orang itu jadi percaya kepada dukun. Oh iya bener ya. Seperti sekarang yang lagi rame argumen. Ini fenomena yang membuat iman menjadi terganggu. Ya, orang pada mencari atau berusaha mendengar si argumen ini ngomong gitu ya. Setelah itu menunggu pembuktian. Coba ya, kita ini nanti mau ada artis yang mati kata argumen. Wah, begitu ya. Nanti akan ada artis yang sakit, nanti ada artis yang bercerai, nanti dan seterusnya. Sekali waktu jin memberikan bisikan yang benar, sehingga orang semakin percaya. Gitu ya. Tapi kemudian seterusnya berita bohong yang disampaikan. Makanya kita mungkin pernah mendengar ada seseorang yang suka datang ke dukun, mendatangi beberapa dukun, kemudian dia bingung. Aku bingung nyapa tuh? Kata si mbah iku saya harusnya begini, kata mbah iku saya harusnya begini. Bingung aku harus yang mana ya? Nah itu. Kenapa? Karena jin yang membisiki beda-beda. Nah begitu ya. Nah itu, gak kompak jinnya itu. Itu kata sana harus begini, kata sana harus begini. Ya. Nah ini jin yang suka mencuri dengan berita langit itu dilempar pakai bintang-bintang itu. Ya, makanya ada meteor itu sedang melempar jin yang sedang mencuri dengar berita-berita langit. Berita langit itu artinya apa? Takdir Allah yang akan Allah laksanakan, kemudian diperintahkan lewat para malaikat itu. Kan malaikat ada yang membagi rezeki, ada yang menurunkan azab dan seterusnya kan begitu ya.
Nah itu ketika perintah itu diturunkan, mereka mencuri dengar. Ada apa ini? Nah begitu ya. Itu dilempar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bintang-bintang itu. Kemudian fungsi bintang yang ketiga adalah sebagai petunjuk arah. Ya. Seperti orang melaut gitu ya. Kalau mau pulang, oh lewat bintang ini berarti ke sana ya. Dan di Pantai Sidam itu juga boleh menyewa perahu, kita kalau mau ke laut gitu. Lautnya tenang gitu, damai, Masya Allah. Es kelapa muda itu Masya Allah banget. Kelapa utuh ini satu itu Bu ya, masih utuh ya. Tidak ada campuran apa-apa, murah, cuma 10.000 atau 15.000 ya. Masya Allah. Ya, begitu ya. Nah, pelajaran dari ayat ini, ayat nomor 5 ini ya. Pelajarannya pertama, ciptaan Allah punya banyak fungsi, bukan hanya estetika. Estetika itu keindahan ya. Bukan hanya sekedar untuk perhiasan dan keindahan, tapi banyak fungsinya. Seperti Allah menciptakan bintang-bintang itu ya. Kemudian yang kedua, dunia gaib pun berada di bawah kekuasaan Allah. Yaitu dunia jin dan berarti gaib gitu ya. Itu juga semua berada di kekuasaan Allah. Yang ketiga, bagi setan dan orang yang menolak kebenaran itu sudah disiapkan azab yang menyala. Itu wa'atadna lahum adzabas sa'ir. Kami sediakan untuk mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Ya. Contoh kekinian, astronomi modern memanfaatkan bintang sebagai navigasi. Navigasi itu yang mengarahkan gitu ya. Dalam penerbangan, dalam pelayaran, bahkan GPS gitu ya. Ini semua sesuai dengan fungsi yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran. Nah ini artinya apa? Ini menunjukkan bahwa sains dan wahyu tidak bertentangan, bahkan saling melengkapi. Ya. Makanya orang Barat ketika meneliti ayat-ayat kauniyah, tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta, kemudian dipadukan dengan ayat-ayat Qur'aniyah, maka tidak ada pertentangan, mereka dapat hidayah. Ya. Banyak orang Barat masuk Islam karena penelitian. Ya, beda dengan kita orang Islam yang keluar dari Islam karena satu kardus Indomie. Ya, hanya karena satu kardus Indomie sudah pindah agama. Ya. Ada juga yang karena bucin. Ya, budak cinta itu. Hanya karena cinta pindah agama. Ya, makanya hati-hati. Anak-anak kita harus dijaga. Kalau punya teman dekat harus diperjelas agamanya apa. Karena salah satu misi kristenisasi adalah anak-anak non-Islam sengaja memacari anak-anak yang Islam, bahkan dihamili supaya tidak bisa lepas, kan menuntut menikahi, dia memberi syarat. Saya mau menikahi, asal ikut agama saya. Nah orang tua timbangannya izin, kan begitu ya, gak apa-apa, yang penting anaknya punya status yang jelas. Nah itu salah satu metode kristenisasi, caranya begitu, menghamili remaja-remaja muslimah gitu ya, supaya ikut agamanya ke mereka. Ada juga yang disembunyikan kehamilannya ya. Kemudian karena tidak mau ketahuan punya anak, mereka siap menampung gitu. Panti-panti asuhan Kristen itu kan banyak itu, anak-anak yang tidak jelas statusnya ditampung sama mereka. Kan untuk memperbanyak umat, kan begitu ya. Kalau ditampung di panti asuhan mereka, ya anak-anak yang begitu, yang nggak jelas statusnya itu, ya diambil sama mereka. Ya, jadi kembali lagi hati-hati ya. Pergaulan ya, itu bisa mengakibatkan akidah tergadai. Ya. Baik, Ibu yang dirahmati Allah, itu saja ayat 1 sampai ayat 5 yang bisa kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan ayat berikutnya di Pantai Sidam. Malas.
Ada mukanya itu di mana? Pak Ustadz mau tanya Ustadz, Oke, membaca gimana? Al-Muluk itu apa harus mau tidur? Kalau habis maghrib nggak apa-apa tak? Ya pokoknya malam. Malam. Ya, intinya malam dibacanya. Habis maghrib baru bisa mulai. Oke. 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 Hukum seorang anak yang sudah menikah untuk mengiyakan atau sama orang tuanya yang melarang anaknya mencari nafkah di luar kota. Oke. Sedangkan pekerjaan itu diharapkan untuk bisa memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Dan umpama anak itu tetap berangkat atau termasuk anak yang dewasa selama hidupnya. Iya. Jadi memang dalam masalah ketaatan ya, anak kepada orang tua itu tidak ada batasnya. Wajib taat itu tidak ada batasnya, kecuali satu, kalau orang tuanya menyuruh dia durhaka kepada Allah. Ya, selama tidak menyuruhnya durhaka kepada Allah, anak itu harus selalu sami'na wa ata'na. Ya, manut. Barangkali justru dengan manut itu nanti Allah akan berikan keberkahan dalam hidupnya. Ya, jangan kesana wis seadanya di sini saja. Kadang-kadang orang tua kan begitu ya. Ya, sebaiknya manut. Ya. Barangkali dengan manut itu Allah lebih membuka keberkahan rezekinya nanti. Dengan penuh keikhlasan dia manut ya. Karena ada cerita itu, bahkan ada yang belum menikah, kenapa gak nikah-nikah? Saya masih ada ibu yang harus saya openi dan saya urusi. Karena ada begitu ya. Wah, itu luar biasa ya. Tidak apa-apa ya. Hidup itu cuma sebentar ya. Jadi itu semuanya ujian. Itu bisa jadi itu ujian dari Allah ya, agar dia bisa taat kepada orang tuanya sehingga mendapat ridho orang tuanya. Kalau mendapat ridho orang tua, maka Allah akan meridhoi. Ya, bisa jadi nanti justru kesuksesan itu akan dia dapatkan lewat ketaatannya pada orang tua. Ya, gitu. Sebaiknya begitu. Ya. Tapi kalau menurut saya, kalau masih bisa didiskusikan, jadi didiskusikan. Dikasih pengertian-pengertian orang tuanya. Bila perlu dalam memberikan pengertian itu ya dikasih janji-janji manis kan begitu ya. Bu, kalau saya di sana itu nanti saya pendapatannya begini, nanti ibu bisa lebih enak kan begitu ya. Ibu pengen apa bisa saya penuhi dan seterusnya. Nggak apa-apa begitu ya. Jadi semuanya tetap harus dibicarakan dengan baik-baik. Kalau masih belum bisa ya mengizinkan, kita minta sama Allah. Ya Allah, tolong lembutkan hati ibu saya agar ibu bisa memahami apa yang menjadi masalah saya. Nah, begitu. Kalau Allah masih memberikan keputusan tetap seperti itu, ya sudah, itu memang takdir Allah. Berarti memang saya harus berbakti pada orang tua, tidak boleh keluar kota. Ya, gitu. Tapi upaya itu tetap harus dilakukan. Ya, pertama upaya mendiskusikan, kemudian upayanya juga mendoakan. Berdoa pada Allah, ya Allah lembutkan hati ibu saya, berikan dia pengertian supaya bisa memahami apa yang akan saya lakukan. Insya Allah semua demi kebaikan bersama. Nah, diniati dengan niat yang baik, dilakukan dengan cara yang baik, dan memohon ke yang terbaik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau bicara hukumnya, memang ketaatan anak kepada orang tua itu tidak ada batasnya. Terutama yang masuk anak laki-laki ya. Karena kalau anak perempuan itu kalau sudah menikah, ketaatannya sudah pada suaminya. Ya. Kita sebagai orang tua yang punya anak perempuan harus memahami itu. Ya. Tapi kalau anak laki-laki, ya bagi jenengan para perempuan, suami jenengan itu ketaatan pada orang tuanya jangan dihalangi, karena itu bisa jadi menjadi pintu keberkahan dalam hidup jenengan. Ya. Justru harus didukung orang tua, suami jenengan berbakti pada orang tuanya. Ya. Karena mendatangkan ridho orang tua akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Gih, kata gini. Baik. Gih, monggo. Untuk membaca surat Al-Mulk malam hari kita dengerin murotal itu enggak bisa ya Pak? Dengan alasan biar satu keluarga itu dengar semua. Memperdengarkan boleh, tapi kita juga tetap membaca. Ya, tetap keutamaannya berbeda. Mendengar bacaan Al-Quran memang berpahala, ya. Tapi membacanya itu lebih utama, karena dia nanti akan menjadi saksi, ya, di hadapan Allah di akhirat. Jadi, monggo kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.